Minasan, konnichiwa. Kita kembali lagi di mata kuliah Sosiologi Komunikasi minggu kelima, video kedua. Nah, kalau misal teman-teman suka memperhatikan saya kalau menyapa teman-teman di video, saya pasti menggunakan bahasa Jepang ya. Saya selalu pakai minasan, konnichiwa seperti ini. Nah, ini juga kan sebenarnya salah satu bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat yang terjadi ke generasi saya yang dimana saya menerima perubahan itu yang pada saat itu adalah masuk dari nilai-nilai budaya Jepang. Tapi ya nggak semuanya saya ambil karena saya masih tetap secara etiket saya masih menggunakan nilai-nilai dari budaya Indonesia. Nah, kita akan lanjut membahas materi kita. Karena itu saya akan share screen lagi. Oke, di video pertama kita sudah membahas mengenai tingkat analisis perubahan sosial. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai budaya massa dan budaya populer. Oke, di video sebelumnya, di video pertemuan keempat, kita sudah bahas mengenai apa itu massa. Nah, kita ulang lagi sedikit yang namanya massa itu seperti apa sih? Jadi massa itu bisa berarti positif dan bisa berarti negatif. Negatif itu kalau misalnya massa itu adalah sebuah kerumunan atau orang-orang yang tidak teratur, bebal, tidak punya budaya, kecakapan, dan rasionalitas. Jadi kalau cuma ada orang ngumpul atau misalnya mereka nggak tahu mau ngapain gitu ya, maka makna massa bisa berarti sebagai sesuatu yang negatif. Nah, sedangkan massa juga bisa berarti sesuatu yang positif, yaitu kalau misalnya ada tercipta solidaritas, kekuatan di kalangan kelas pekerja biasa saat mereka mencapai tujuan kolektif. Jadi kalau misalnya para pekerja itu punya tujuan yang kolektif, mereka punya tujuan yang sama untuk sebuah perubahan yang baik, maka makna massa menjadi positif. Okay. Nah, kalau makna massa secara general yaitu suatu kumpulan orang banyak yang tidak mengenal keberadaan individualitas. Jadi yang dilihat itu bukan individualnya, bukan si Bias, si Desi, si Nana, misalnya si Dinda dan lain sebagainya, bukan. Tapi yang dilihat adalah masanya. Yang dilihat adalah pecinta K-pop, penggemar anime, massa misalnya penyuka Bollywood dan lain sebagainya. Kemudian, nah secara umum massa itu kurang memiliki kesadaran diri. Jadi biasanya yang namanya massa itu mereka bergerak secara berkelompok, ya. Jadi nggak sendirian. Kemudian massa itu kurang memiliki identitas diri. Tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa yang dilihat itu bukan si A, si B, si C, tapi yang dilihat itu adalah identitas secara keseluruhan. Penggemar BTS, ARMY-nya BTS ya, kalau nggak salah BTS sebutannya ARMY ya. Penyuka drama Korea, para wibu misalnya dan lain sebagainya. Oke. Terus yang ketiga, secara umum massa itu tidak mampu bergerak secara serentak dan terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kenapa nggak bisa bergerak secara serentak? Karena biasanya massa itu jumlahnya sangat banyak. Susah sekali untuk dikoordinasi. Butuh effort yang luar biasa untuk massa ini bergerak secara serentak dan terorganisir. Misalnya gini, kalian suka sama misalnya kalian suka sama JKT48 gitu ya, sebagai penggemar Jepang-Jepangan misalnya gitu. Nah, yang suka JKT itu kan bukan cuma hanya yang tinggal di Jakarta aja. Ada masa-masa lain yang tinggalnya di wilayah lain, dan untuk mengorganisir mereka misalnya ketika ada masalah dengan JKT48, kemudian kalian mau membela misalnya artis kalian tersebut, apakah seluruh penggemar JKT48 bisa datang ke satu tempat yang sama, berkumpul di tempat yang sama? Pasti akan sangat sulit. Mungkin sebagian besar bisa hadir, sebagian besar bisa datang, tapi semuanya itu akan sangat sulit sekali. Okay? Dan massa itu ditandai oleh komposisi yang selalu berubah dan berada dalam batas wilayah yang selalu berubah pula. Jadi
tadi masa misalnya ada yang di Jakarta dan di Tangerang, padahal sama-sama nih suka JKT48 gitu ya. Tapi kemudian bisa jadi ditandainya masa pecinta JKT di Jabodetabek, maka kan batas wilayahnya berubah lagi. Di wilayah Jawa maka akan berubah lagi, lalu komposisinya juga akan berubah-berubah. Oke. Dan massa itu tidak bertindak dengan dirinya sendiri. Biasanya kalau massa ini akan bertindak rame-rame, barengan, tidak jalan sendiri. Tidak saya Bia sebagai pecinta ini saya melakukan ini, enggak. Pasti mereka akan bergerak bersama-sama. Dan meskipun anggotanya heterogen, misalnya ARMY itu kan ada yang usianya di atas 50, di atas 40, di atas 30, di atas 20, bahkan yang belasan juga ada. Jadi anggotanya itu sangat heterogen, tapi mereka selalu bersikap yang sama. Kalau ada sesuatu terkait dengan ARMY mereka akan siap segera untuk bertindak. Nah, kemudian minggu lalu kita juga sempat bahas ya mengenai budaya massa. Kita akan perdalami lagi di minggu ini. Nah, budaya massa ini adalah produk media yang menyesuaikan dengan halayaknya yang heterogen dari berbagai sosioekonomi, kultural, dan lainnya yang merupakan sebuah karya budaya. Jadi, karena ada budaya baru nih yang diterima di masyarakat, ya kan? Kemudian muncul nih media akhirnya memberikan sesuatu yang disukai oleh masyarakat. Masyarakat sekarang sukanya apa? Supaya medianya juga laku, akhirnya hal tersebut yang juga diberikan oleh media supaya masyarakat ngelihat gitu ya ke media tersebut atau membeli produk media tersebut. Orang-orang lagi suka nih sama BTS, ya udah kita tayangannya yang berkaitan dengan BTS. Misalnya orang-orang suka nih sama yang namanya JKT, ya tayangannya ke sana. Orang-orang suka nih sama yang namanya film-filmnya Bollywood, misalnya ada masanya kan kita suka banget sama film India. Itu yang akan ditayangkan sama media. Nah, kenapa sih bisa terbentuk yang namanya budaya massa ataupun budaya populer ya? Jadi pastinya ini adalah tuntutan industri kepada pencipta untuk menghasilkan karya yang banyak dalam tempo yang singkat. Jadi kalau dulu yang namanya karya seni gitu ya, itu kan sangat eksklusif. Kita bikin satu, kemudian si satu itu hasil karya satu itu bisa dijual dengan harga yang sangat mahal karena memang ya udah cuma ada satu gitu di dunia. Tapi kalau sekarang karena yang suka banyak, jadi budaya tersebut atau karya cipta tersebut dibikin dalam jumlah yang banyak juga supaya banyak orang yang bisa punya, banyak orang yang bisa menikmati karya yang sama. Nah, semakin banyak orang menikmati, maka keuntungan yang didapatkan kan akan semakin banyak. Daripada kita jual satu lukisan, misalnya harganya 1 M, mendingan kita jual 1 miliar poster atau misalnya 100 juta poster dengan harga 100.000. Itu akan menghasilkan lebih daripada jualan satu doang. Oke. Nah, selain itu pencipta juga dituntut karyanya bukan cuma sekedar banyak, tapi dalam tempo yang singkat. Jadi biar cepat. Kenapa? Karena kebutuhannya adalah pada saat itu juga. Nah, massa kemudian latah menyulap atau meniru segala sesuatu yang sedang naik daun ataupun laris, sehingga media berlomba untuk mencari-cari keuntungan. Jadi biasanya mulai nih massa juga akan meniru apa sih yang lagi naik daun, apa sih yang lagi laris. Nah, kemudian hal ini digunakan sama media untuk mereka mencari keuntungan. Apa nih yang lagi laris? Ini aja supaya kita bisa kita tayangin aja tuh acara yang lagi rame di Korea misalnya, supaya iklan kita banyak karena rating kita tinggi dan lain sebagainya. Nah, budaya massa ini juga akan dipengaruhi oleh budaya populer. Budaya populer itu apa? Budaya yang dibangun berdasarkan kesenangan tapi tidak substansial, dan biasanya tujuannya itu untuk mengentaskan kejenuhan dari kerja. Jadi budaya populer itu untuk masing-masing orang tuh kan beda-beda ya, karena hobi orang, kesenangan orang supaya mereka nggak jenuh dari kehidupan sehari-hari itu beda-beda. Nah, kebudayaan populer itu bisa menghancurkan nilai budaya tradisional. Kenapa? Karena biasanya lebih
menyenangkan, lebih mudah diterima, dan seringkali lebih murah. Misalnya aja kita kenapa sih dulu susah banget gitu ya untuk pakai batik sehari-hari, karena kain batik itu mahal dibandingkan kain-kain dari kebudayaan populer. Kemudian kebudayaan ini bisa menjadi masalah besar, kebudayaan populer bisa jadi masalah besar dalam pandangan ekonomi market kapitalis. Jadi kalau misal dianggap yang populer ini tujuannya hanya untuk golongan tujuannya hanya untuk meningkatkan keuntungan bagi mereka yang kapitalis. Jadi budayanya ini dijadikan barang dagangan, dijadiin barang jualan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan kebudayaan populer merupakan budaya yang menetas dari atas. Jadi biasanya dari golongan atas awal menerima, kemudian disukai, dan kemudian golongan menengah mau punya juga, pengen juga ngerasain, akhirnya diciptakan dengan jumlah yang lebih banyak supaya yang menengah juga kebagian, dan lama-lama karena harganya lebih diproduksi lebih banyak, harganya pun akan semakin murah. Nah, ini beberapa contoh budaya populer yang saat ini ada di masyarakat, misalnya Korean Wave, yang kita udah bahas tadi, kemudian budaya-budaya dari Amerika, ini yang masih masuk saat ini ke Indonesia, masih diterima. Kemudian komik-komik Jepang, animasi Jepang, film-film Jepang, itu juga masih masuk ke Indonesia dan masih menjadi sebuah budaya populer di Indonesia. Nah, semoga penjelasan saya hari ini cukup dipahami. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, masih ada yang tidak dimengerti, teman-teman bisa bertanya di forum atau bertanya secara langsung lewat sesi sinkronus kita di pertemuan ke-7. Oke, selamat belajar. Kalau misalnya teman-teman mau mengulang video pertama maupun video kedua, silahkan. Teman-teman mau baca slide lagi, silahkan. Tapi yang pasti jangan hanya baca slide tanpa mendengarkan penjelasan ya. Karena sering banget saya melihat ada teman-teman yang bertanya di forum, padahal jawabannya itu penjelasannya sudah ada di video penjelasan saya. Berarti kan hanya sekedar baca slide saja. Oke, sampai ketemu di pertemuan 6, tapi mungkin di pertemuan 6 nanti bukan saya yang akan membuat video penjelasan, tapi teman-teman tetap bisa bertanya ke saya ya kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, sampai ketemu. Dadah!